NYC lokal di mana, Pak? Oh, Kobe lah. Menarik. Terus teknologi soalnya juga Pertalite. Pertalite nggak mau. Nggak dioplos. Apa bedanya Kayano 14 sama gel NYC, Bang? Kita jawab di konten ini. Halo guys, Dimas di sini. Oke, dan gua di sini. Siapa gua? Oke. Iya. Gua adalah gua. Gitu. Dan ini adalah konten yang menjawab apa bedanya Kayano 14 sama NYC. Kalian banyak yang udah nanya juga soalnya. Udah beberapa waktu kan kita bahas 3 bulan. Kita bahas Kayano 14, lanjut waktu setelahnya kita bahas NYC ya. Berarti 14 dulu ya? 14 dulu kemarin kan. Nah, kita akhirnya menjawab di konten ini. Sebenarnya sih kita pengen bikin semua ya guideline beli ASICS, cuman pikir-pikir, oh ini aja satu konten sendiri nih. Masa semuanya banyak dong. Nanti jadi maraton kita. Maraton aja. Oh, maraton. Boleh juga kita bikin maraton ngebahas guideline ASICS dari ujung ke ujung. Wah, aja. Gas nggak tuh guys? Coba komen. Gila capek, Pak. Nanti kan kita cari sponsornya minuman. Oh, benar. Iya. Kan ada ya tuh yang lagi rame, lagi bagi-bagi minuman gitu kan di Bandung. Jadi, waduh itu. Itu katanya teh ya kan? Teh? Iya, disodorin. Oh, katanya teh. Iya, disodorin ke mbak-mbak yang berhijab. Padahal tulisannya ini loh, beruang. Oh, BR. Oh, Marsha and the Bear. Marsha and the Bear. Luar biasa sekali. Apa? Sudah gila? Oh, sudah gila. Iya. Harap. Nah, kita mau menjawab dulu nih di sepatu ini. Di mana ya dua sepatu ini begitu mirip, sama-sama dead shoes, sama-sama 2 jutaan dan sama-sama ASICS. Terus bedanya apa? Beda dari artikelnya aja, benar, serinya aja. Jangankan kalian, gue aja pernah nanya sama ASICS langsung. Lu ngapain masukin bara kanibal satu? Kanibal sama. Oh, nah, iya maksudnya. Kenapa? Kita jelasin ya. Sesi 1 kita akan bahas Persamaannya. Ya, baru nanti sesi 2 kita akan bahas versus ya. Nah, gue bisa bilang persamaannya sama-sama pakai gel. Iya, satu, betul. Betul sekali itu yang mau gue bilang. Materialnya juga nggak jauh beda kan? Ini ada gelnya sama ya kalau kalian lihat, posisi gelnya aja yang beda. Gelnya Kayano itu di luar, ya Kayano 14 ya. Kalau NYC itu ada di tengah-tengah sini dan di luar juga ada. Bener-bener sampai ke Gitu. dalam kerasa lah yang Iya, aduh kerasa sampai dalam tuh agak gimana gitu kan. Terus sama-sama dead shoes. Betul. Retro lah, mengusung Retro running. Retro running betul ya. Ada satu yang kalian lupa. Ini sebetulnya adalah sama-sama sepatu tipe support. Tipe support. Iya, Karena meskipun enggak, karena tipe soalnya coba perhatiin deh, ini yang terjadi di sini semuanya tipe-tipe support. Nah, meskipun NYC ini ambil soalnya itu dari gel Cumulus ya. Gel Cumulus itu kan sebenarnya Cumulus 16 ya, Cumulus 16 ini lebih base-nya. tepatnya 16. Memang Cumulus bukan tipe support, tapi pada kenyataannya kalau kalian identifikasi ini tuh support banget sih soalnya. Ada plate di tengah-tengah, ya kan? Lebar, kayak buat sepatu support gitu kan. Firm juga Bener. Almost everything about the same. Meskipun klaimnya ASICS itu ini adalah tipenya netral ya, tapi sekali lagi kita ngelihat banyak sekali support di sini. Jadi sama. Dua sepatu ini sama loh. Bener. Harganya juga nggak jauh beda. Harganya nggak jauh beda. Cuman mahalan kayak nomor 14. Mau dimanapun ya. Kalau kita lihat rata-rata kayak nomor 14 itu ada di 2,4, 2,6 sekitar itu. Yang harga tidak digoreng ya, yang general release. Kalau kita lihat NYC itu berkisar di 1,9 sekian sampai 2,1. Average 2 jutaan lah. Iya. Jadi memang lebih murah. Pengecualian mungkin kayak nomor 14 itu di Atmos 2,2. 2,2. Iya, lebih murah memang di Atmos. 2,2 hampir ke 2,3. Nah, tapi tetap aja lebih mahal. Kayak gitu. Itu perbedaannya ya, perbedaan pertama. Nah, terus dengan sepatu semirip ini ngapain mereka masukin dua-duanya gitu loh? Karena ada perbedaannya berarti kan? Iya. Betul. Disinilah kita mungkin harus bahas perbedaannya. Aduh, tolong. Penasaran sama gelnya. Pertama, kita akan bahas dari segi upper. Apa bedanya? Nah, lo sebagai yang ngetes ini nih, kayak nomor 14. Oh, iya. Kerasanya gimana? Aku sempat pakai dua-duanya kan. Oh iya, betul. NYC sama 14. Iya. Kerasanya gimana? Kerasanya beda banget dari si Kayano 14 ini, si uppernya. Jujur emang bisa melar. Gak apa-apa. Oke, kayak Mr. Fantastic. Ya itu guys, jadi si two boxnya ini walaupun gue bisa bilang ini nggak lebar-lebar banget ya, tapi si two boxnya ini bisa melar. Betul. Ketika lu pakai
istilahnya mau break-in lah. Padahal sebenarnya sepatu nggak ada break-in ya. Iya, Yang betul. break-in tuh kaki ya. Iya. Gitu Tapi si dia. Cayenne 14 ini bisa melar, jadi ketika lu pakai si kaki lu nggak akan lebih sakit gitu. Nyaman lah intinya. Betul. Sedangkan si NYC Begitu ini aja. lebih stiff gitu-gitu aja. Betul. Bener. Dan taperingnya juga lumayan narrow ya kalau dilihat. Betul. Gitu guys. Medium ke narrow ya. Medium ke narrow, benar. Ditambah dengan fakta kalau dia pakai leather dan suede yang lebih Oh iya kaku. betul. Ya, jadi wajar kalau kalian mencari sepatu yang lebih main gitu ya uppernya, jawabannya adalah di Cayenne 14. Sedangkan kalau seneng yang kaku, ya nggak butuh yang segitu lentur, ya NYC. NYC. Itu ya. Kalau kita bahas juga ada satu lagi nih, material. Materialnya. Iya, kalau Cayenne 14 itu kebanyakan kulit-kulit sintetis. Iya, betul. Sintetis metalik juga. Iya. Benar. Dominan mesh-nya lebih banyak daripada NYC. Nah, sedangkan di NYC kita menemukan setidaknya di colorway ini ya yang kita tes, satu kulitnya asli, Beneran suede-nya asli. Iya. Mantap. Jadi ini adalah produk yang lebih premium dari segi material. Betul. Tapi harganya lebih murah. Karena nggak kegoreng gitu. Bagus. Barang bagus yang nggak usah digoreng. Iya. Itu ya dua perbedaan dari upper ya kan. Nah, terus kita ngomongin midsole nih. Midsole-nya Cayenne 14 adalah midsole dari tahun 2008, 2009. Oh iya, Waktu 2018. keluarnya kan tahun-tahun segitu. Iya. Berarti teknologi di tahun segitu ya. Betul. Sedangkan si NYC ini Ini adalah dari gel Cumulus 16 yang itu keluar 11 tahun yang lalu. 2000 berapa tuh? 14. 2014, Iya. betul. Nah, Berarti artinya jaraknya sekitar 6 tahun ya. iya, artinya ini adalah teknologi yang lebih update. Betul, harusnya memang begitu. Jadi, secara teknologi dia lebih bagus. Teknologi gelnya pun sudah lebih bagus. Aneh banget ya. Terus gelnya juga lebih banyak, Pak. Lebih banyak. Sampai ke dalam kan gelnya juga. Nah, itu yang bikin lebih enak, Pak. Iya, lebih nggak pegal. Lebih nggak pegal benar. Iya. Lu kan sempat pakai kan? Oh iya, gue sekarang NYC warna navy. Anaknya New York City banget ya. Enggak, kan gue menghargai brand lokal, Pak. Enggak, gue tuh menghargai brand lokal. Gue pakai brand lokal lah. Sekali-kali masa pakai brand Indonesia mulu kan? Benar. Iya kan. Masa gue pakai Fortuna mulu gitu kan? Gue pakai apa kemarin Mario Minardi. Iya, gitu. iya. Sekali-kali lah gue pakai brand lokal. NYC lokal di mana, Pak? Lokal Kobe lah. Menarik. Gimana sih? Tapi aneh juga ya si NYC ini kan materialnya premium semua ya. Terus teknologi soalnya juga Pertalite. Pertalite nggak mau gak dioplos. Mending pakai RON 92 gitu guys. Tapi harganya lebih murah ya. Gila ya. Aneh banget. Sumpah. Iya, teknologinya lebih maju yang ada di NYC. Aneh banget. Mentang-mentang gara-gara gorengan jadi harganya Iya. mahal. Nah, belum cukup sampai di sana Pak. Kita masih punya outsole. Oh, col. Nah, di mana outsole-nya ini ya? Ya tentu saja kita tahu dong. Ini kan dari 2008, 2009, Iya. 2014. 2014. Kita ngetes dong, lebih tahan yang mana? Mana? Dan ternyata Dari mana? lebih kuat punya NYC. Tuh kan aneh banget. Gak ngerti gue mah. Jadi kesimpulannya dari segi material ada 4 poin. NYC itu sudah lebih upgrade daripada Cayenne 14. Menang semua ya? Menang semua. Iya, itu aneh. Logiknya brand lokal tuh memang suka kayak gitu sih. Brand lokal Kobe tuh agak-agak memang. Iya. Cuman minusnya berarti dari shape-nya aja ya? Si NYC ini? Nggak tahu kalau nggak shape bisa selera dibilang sih. juga sih selera ya. Dua-duanya menurut gue shape-nya sama-sama menarik. Aura dead shoes-nya dapat banget. Bahkan kalau gue ya disuruh milih dari semua dead shoes yang ada, kalau gue disuruh ngerating ya, 5 dead shoes yang paling jadi top of mind. Urutan pertama itu NB 990 V3. Itu yang paling keren looknya. Nomor 2 itu sebenarnya kalau menurut gue adalah 1906. Nomor 3 adalah NYC. Nomor 4 2002R. Nomor 5 adalah ini. 14. Itu kalau gue, kali ini mungkin posisinya akan beda ya, karena kan itu look ya, selera. Iya. Nah, jadi kalau menurut gue, ya justru memang lebih keren ini. Alasannya ini kenapa gue milih NYC. Worth it banget ya gitu. Iya, worth it banget. Kok bisa sih? Belum lebih banyak diskon. Iya lagi. Gue dapet diskon lagi kemarin. Habis lebaran. Beli berapa? Nggak nyampe 2. Wah, Murah. worth it banget sih, gila sih. Murah lagi. Masalahnya materialnya bagus-bagus loh. Iya, itu dia. Nggak cukup di situ. Atau ada jangan-jangan kita bisa ini kultuskan aja. Daripada Cayenne 14 mending NYC.
Gimana? Ya, kita harus selesaikan dulu nih. Oh, selesaiin dulu. Dua lagi. Yang pertama konstruksi. Oke. Nah, berhubung sama-sama Essex, jadinya sama-sama aja sih konstruksi ya. Kalau kita recall kemarin sebenarnya rating yang kita kasih bagusan NYC karena lebih rapih bikinannya. Tapi itu untuk spesimen yang kita lihat ini. Bisa jadi Kayano 14 yang ada di tangan kalian itu sama bagusnya. Karena ya Essex biasanya sama sih gitu. Kalau buat kualitas rata-ratanya sama. Itu sesuatu yang bagus lah dari brand lokal Kobe kita ya. Gue kalau ngomong sama istri gue itu brand lokal negaranya dia. Gimana? Benar. Nike juga lokal Amerika. Iya, lokal Oregon. Benar. Ya kan kalau lu nanti mau pulang kampung kan ke Amerika kan itu brand lokal gue gitu. Bos. Nah, ya itulah. Terus ini nih yang mulai agak beda, kenyamanan. Nah, gimana? Lu yang sudah ngetes dua-duanya nih. Nah, kalau by data ada juga sih di sini. Kalau gue pribadi sih bisa bilang ya, dari antara Kayano 14 sama NYC, bakal lebih nyaman Kayano 14. Oke. Karena gue lebih suka sepatu yang wide, yang lebih lebar. Oh, oke, dia fittingnya memang sedikit lebih lebar di bola-bola kaki ya. Ya, jadi ketika gue pakai berdiri lama tuh udah nggak pegel di telapak, di heelnya juga mantap. Iya, terus dia melar juga uppernya. Betul, melar juga. Dan ketika melar kan jadi lebih breathable. Iya. Tapi itu sebenarnya bisa diakalin. Oh, bisa diakalin. Naik size 1. Oh, benar. Sama aja jadi. Jadi sebenarnya sama aja dong. Iya, apalagi si Essex ini size-nya kecil ya. Euro 42,5 aja 27 cm. Iya, memang agak lebih kecil. Nah, mungkin gue kasih sedikit insight tambahan ya. Sebenarnya kalau kita tilik-tilik lebih mendalam, pengalaman kita dengan gel itu sangat positif. Jadi sepatu yang pakai gel itu biasanya lebih nyaman berdiri, lebih banyak gelnya, lebih banyak permukaan sentuhnya, lebih nyaman lagi dipakai berdiri lama. Apalagi gel kinetik ya, yang solnya gel banyak banget tuh buat berdiri lama ya. 360. Enggak dong, Kayano sama ini Nimbus yang paling baru. Itu panjang banget itu gelnya, enak banget. Harus lihat yang 360 Pak. 360 itu 360 gel semua. Iya, tapi kan tengahnya bawahnya bukan. Dalamnya enggak sih, dalamnya doang. Enggak. Benar. Iya, Kayano tuh juara banget berdiri Kayano 32 ya. 31 32 ya sama Nimbus 27. Nah, ini udah jelas. Gelnya lebih banyak. Ada gel di tengah sampai ke dalam. Betul. Nah, gua tuh mengalami traveling 3 hari pakai NYC. Traveling ke mana? Ke Jakarta, Bandung, Jakarta, Bali, pulang lagi. Buset. Nah, yang kemarin. Iya. Nah, itu jalan banyak tuh, jalan di bandara, jalan aja terus ya. Berdiri juga. Lebih nggak capek, lebih nggak sakit pakai NYC ini. Berdiri juga banyak ya, sangat-sangat terbantu sama si gelnya ini. Jadi slightly sedikit lebih baik untuk kenyamanan si NYC ini. Karena si gelnya lebih banyak. Betul. Jadi selain 4 poin perbedaan utama yang tadi di material, satu lagi poin kenyamanan, slightly lebih menang gel NYC ini. Barulah bisa nih kita kultuskan kalau NYC itu lebih baik daripada Kayano 14. Benar. Apalagi harganya. Material mantap. Under retail nih, KKV-nya kemarin 1,39. Coba, ini masih 2, wah, sakit sih. Bukan. Gokil. Jadi kenapa enggak? Iya. Kalau di versus kita kali ini ya, dengan kemenangan 5 poin yang cukup telak di 4 poin dari NYC, kita bisa nobatkan 5-0. Ya, 5-0 sih. Enggak. Dari 6 kan satu lagi. 5-1 ini konstruksinya sama lah. Di 5-1, Bos. 6-1 dong. Kan satunya sama. Iya, 6-1, Bos. Ini kemenangan telak dari gel NYC dengan harga lebih murah pula. Main berarti ini mah tinggal masalah gorengan atau nggak gorengan. Ya gini, jadi tinggal kalian tuh sebenarnya selera yang mana. Artinya meskipun kalah, kita tidak bilang Kayano 14 itu jelek. Enggak. Betul. Nah, kalian lebih senang yang mana? Lebih senang yang lebih lebar bola kakinya, apa yang lebih stretchy? Ambillah Kayano 14. Lebih senang gaya-gaya metalik gitu kan, lebih senang gaya-gaya yang Y2K banget ini. Kalau kalian pengen yang lebih modern, sebenarnya kan NYC itu lebih modern. Emang lebih modern secara tahun. Iya, jadi dia adalah recreation modern dari Dead Shoes Y2K dengan sol yang lebih baru lagi juga karena kan solnya betul, soalnya sebenarnya sol tahun 2014. Nah, dengan ditambah harga yang lebih murah, colorway yang juga nggak kalah lucu-lucu, ya ambillah NYC gitu aja sebenarnya. Betul. Tapi kalau sama GT 2160 gimana? Itu kayak kita bikin guide-nya aja. 2002R juga belum ya?
2002R. Kayak 14 2002R udah belum? Belum. NYC 2002R belum? Belum. Ya Waduh, udah. apalagi Nanti nih harus banyak PR kita versusin. banyak. Iya. Apalagi harus kita versus ini di Dashus ini. Coba komen di bawah ya. Sip, komen aja. Iya. Kalau sama Isnova gimana?